Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 9 sampai 14. Saudara-saudara, sejak kami mendengar tentang kalian, tak henti-hentinya kalian kami doakan. Kami mohon semoga kalian menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Maka hidupmu akan layak di hadapannya dan berkenan di hatinya dalam segala hal. Kalian akan menghasilkan buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan benar tentang Allah. Kalian akan diperkuat dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Allah untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kalian layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat 2 buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Yesus menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar sehingga jala mereka mulai koyak.
Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus selalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Duc in altum, bertolaklah ke tempat yang dalam. Sungguh menarik untuk disimak kisah Injil Lukas bab 5 ayat 1-11 ini. Bayangkan seorang tukang kayu dari Nazaret yang tidak punya pengalaman apapun tentang bagaimana menangkap ikan, memberi instruksi bagaimana menangkap ikan kepada seorang nelayan profesional bernama Petrus. Tentu saja Petrus tidak bisa langsung menerima. Dengan nada protes, Petrus berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Petrus menekankan kata malam untuk mengingatkan Yesus bahwa menangkap ikan itu seharusnya pada malam hari, bukan pada siang hari. Sudah jelas bahwa Yesus bukan ahlinya dalam menangkap ikan. Seakan ingin menertawakan Yesus, Petrus dengan enteng berkata, "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Petrus di sini bukan bermaksud menaati perintah Yesus, tetapi ingin membuktikan bahwa Yesus sudah memberikan instruksi yang salah. Toh akan terbukti bahwa tetaplah tidak ada ikan yang akan tertangkap. Betapa malunya Petrus ketika kenyataan membuktikan lain. Mereka menangkap ikan dalam jumlah besar sehingga jala mereka mulai koyak. Sadarlah Petrus bahwa dia telah salah menilai Yesus. Karena itu, sambil tersungkur di depan Yesus, dia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Inilah pengakuan Petrus yang jujur. Betapa ia telah berprasangka buruk terhadap Yesus yang dianggapnya tidak tahu apa-apa soal menangkap ikan. Ia menyadari dirinya tidak ada apanya dibanding Yesus. Apalagi Yesus memberi Petrus dan teman-temannya tantangan baru, yakni mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Perintah Yesus kepada Petrus menjadi juga perintah Yesus bagi kita. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam.
Jangan hanya tinggal di permukaan dan merasa sudah mengerti semuanya. Apalagi dengan hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Yesus mengajak kita untuk menyelami dalamnya misteri kehidupan yang begitu luas dan kaya, serta penuh makna sebagai anugerah Tuhan. Mari masuk lebih dalam untuk memahami lubuk hati sesama, agar kita mengerti pergumulan hati mereka dan ikut merasa empati dan peduli dengan masalah yang mereka hadapi dan mengulurkan tangan untuk membantu. Saudara-saudariku terkasih, Yesus mengajak kita untuk masuk ke kedalaman hati, untuk berefleksi dan menguji batin kita, agar tidak terlalu cepat berprasangka atau menghakimi. Mari memperluas wawasan, memperlebar perspektif atau cara pandang, berani melangkah lebih dalam lagi, hingga dapat lebih dalam lagi mengenal dan mencintai, serta melayani Tuhan dan sesama dengan lebih sungguh. Kiranya doa Paulus bagi jemaat di Kolose menjadi doanya juga bagi kita. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Semoga demikian. Amin.